kami akan mengangkat sebuah tema hoax dan pencegahannya dalam konteks syariat Islam. Di pesantren belajar kaligrafi, jawab salam kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat yang selalu dilantunkan beserta salam yang selalu diucapkan, semoga selamanya tercurahkan pada baginda anti narkoba Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat sesepuh pondok pesantren Gemaya Cibungur beserta keluarga, yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Gemaya beserta istri, yang kami hormati pengurus pusat dan asrama baik putra maupun putri. Terima kasih. Dan tak lupa santri-santri yang kami cintai dan kami banggakan. Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari isu, gosip, sampai adu domba antar sesama manusia. Keadaan ini diperkeruh dengan adanya sekelompok masyarakat yang menjadikan gosip dan aib serta aurat kehormatan orang lain sebagai komoditas perdagangan untuk meraup keuntungan dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat sebuah tema hoax dan pencegahannya dalam konteks syariat Islam. Perilaku gosip yang telah menjadi penyakit masyarakat ini terkadang tidak disadari oleh kebanyakan pecandunya. Padahal Islam dengan pedomannya Al-Quran telah memberikan terapi untuk penyakit ini, yaitu dengan tabayyun. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman yang berbunyi,
ini. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam ajaran agama Islam. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk selalu tabayun dalam mendapatkan sebuah informasi. Nabi pun pernah mengingatkan dalam sebuah hadis Al-Baihaqi bahwa Ata'ani minallah wal ajalata minasyaitan. Kehati-hatian adalah dari Allah dan tergesa-gesa adalah dari setan. Nabi Sulaiman alaihi salam saja menanamkan sifat tabayun pada burung hudhud yang membawa kabar dari Sabah. Beliau tidak langsung menerimanya, tetapi berkata, "Sanamduru asodakta am kunta minal kadhibin." Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Tabayun memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya dalam mencari kebenaran informasi saja, tetapi dalam mencari kebenaran perubahan sikap seseorang pun termasuk tabayun. Misalnya dari yang tadinya baik menjadi kurang baik, yang tadinya ramah menjadi marah, Yang tadinya ceria menjadi berduka, yang tadinya cinta menjadi kecewa. Hadirin santri santria, rahimahullah. di era digital ini, kecanggihan teknologi informasi terkadang menjadi pemicu perpecahan antar bangsa. Kebebasan dalam bermedia sosial menjadikan penggunanya semena-mena. Penyebaran berita-berita palsu di media sosial menjadikan sebuah perpecahan bangsa. Dan pemahaman-pemahaman yang tak sama pemahaman yang tak sama menjadi acuan untuk kita umat Islam selalu menanamkan sifat tabayun dalam kehidupan. Sepenggal kisah di zaman Rasulullah SAW. Al-Haris ibnu Dirar Al-Huzai radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah mengajak Al-Haris untuk masuk Islam. Al-Haris pun menyetujuinya. Al-Haris berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan pulang mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Setelah semuanya terkumpul, silahkan kirim utusan kepadaku untuk membawanya." Setelah semua zakatnya terkumpul, utusan Rasulullah SAW tidak kunjung datang. Al-Haris resah. Dia takut ini ketidakhadiran utusannya adalah karena kemarahan Rasul dan Tuhannya. Oleh sebab itu Al-Haris mengumpulkan semua masyarakat dan mengumumkan. Dulu Rasulullah SAW pernah berjanji akan mengambil zakat yang telah dikumpulkan, tetapi sampai detik ini tidak hadir juga utusan Rasulullah. Saya takut tidak hadirnya utusan Rasulullah adalah karena kemarahan Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, mari kita datang menemui Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah SAW telah mengutus Al-Walid bin Uqbah kepada Haris untuk menyerahkan zakat tersebut. Tetapi di tengah jalan Al-Walid ketakutan sehingga ia pun kembali kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, Al-Haris menolak menyerahkan zakatnya, bahkan hampir ingin membunuhku." Maka marahlah Rasulullah SAW. Lalu ia mengutus pasukan kepada Al-Haris, sementara pasukan Al-Haris telah berangkat terlebih dahulu bersama pasukannya. Tatkala pasukan tersebut berangkat dari kota Madinah, Al-Haris dan pasukan pun bertemu dan terjadilah dialog. Pasukan berkata, "Ini dia Al-Haris." Al-Haris pun menjawab, Kepada siapa kalian diutus? "Kepadamu." Untuk apa?
Mereka menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Al-Walid bin Uqbah dan ia melaporkan bahwa engkau menolak membayar zakat bahkan hampir ingin membunuh. Al-Haris menyahut, Demi Allah yang telah menciptakan Roh Muhammad, tidak ada seorang pun yang mendatang kepadaku apalagi melihatnya. Setelah Al-Haris datang menghadap Rasulullah, Rasulullah pun bertanya, Benarkah engkau menolak membayar zakat? Apakah engkau akan membunuh utusanku? Al-Haris pun menjawab, itu tidak benar. Demi Allah, sesungguhnya demi Allah yang mengutusku dengan sesungguhnya. Aku tidaklah melihatnya dan bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Juga tidaklah aku berangkat kecuali setelah ketidaknyataannya kehadiran utusannya. Justru aku khawatir ketidakhadiran utusannya karena adanya kemarahan Allah dan Rasulnya. Maka setelah kejadian ini turunlah ayat dalam surah Al-Hujurat. Hikmah yang bisa kita ambil dengan kita menanamkan sifat tabayun dalam kehidupan sehari-hari kita adalah: 1. Memperluas wawasan. 2. Mengusung pendalaman pengetahuan. 3. Pempujian atas kebenaran informasi. Kesimpulannya, tabayun adalah obat yang paling ampuh untuk penolak hoax. Tabayunlah dengan diri sendiri, jangan selalu menyalahkan orang lain dan menganggap diri kita paling benar. Islam mengajarkan sikap kritis pada kita, tidak membebek kata orang seenaknya, karena kelak perkataan kita lah yang harus dipertanggungjawabkan. Mari kita jadikan Indonesia negara maju. Kita cetak generasi yang bermutu menjadi santri yang berilmu dengan cara: 1. Gunakanlah medsos untuk yang bijak, bukan untuk menyebar hoax. 2. Gunakanlah medsos untuk sarana dakwah, bukan untuk menyebar fitnah. 3. Gunakan medsos untuk menjalin silaturahmi, bukan untuk saling menghakimi. Sebelum kami mengakhiri pembicaraan ini, mari kita lantunkan sholawat bersama-sama.